Assalamualaikum, selamat siang Bu Arin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sita. Nah, sebelumnya terima kasih Bu untuk waktunya, sudah menyediakan waktu. Ini hari ini saya ingin mewawancarai Ibu. Nah, ini untuk memenuhi tugas di pendidikan guru penggerak, yaitu tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Itu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bu bersedia ya Bu ya? Ya, bersedia. Ya Bu, langsung saja ya Bu. Ini pertanyaan pertama dari saya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk hal tersebut, untuk mengidentifikasinya, pertama yang saya lakukan itu yaitu tadi mengidentifikasi terlebih dahulu apakah kasus tersebut itu termasuk dilema etika, benar melawan benar ya, ataukah bujukan moral yang benar melawan yang salah. Jadi saya terlebih dahulu mengidentifikasinya dulu, kemudian setelah itu saya akan mempelajari dulu kasus tersebut, kemudian menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi, kemudian saya juga memikirkan dampak-dampak yang terjadi jika saya mengambil keputusan yang A atau B. Kemudian dalam mengidentifikasi itu saya juga melihat dulu kalau memang hal tersebut melanggar aturan normal dan memang itu termasuk dalam bujukan moral. Jadi kalau yang memang itu sesuai dengan norma yang berlaku, tetapi untuk dilema etika itu kan semuanya sesuai dengan norma yang berlaku, tapi tetap saya melihat kepentingan apa dulu. Jadi saya memperhatikan prioritas prinsip dilema etika itu tadi. Ibu. Nah, selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika terdapat kasus yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, yang saya lakukan, saya koordinasi atau melakukan musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait dulu, misal guru, orang tua, ataupun pihak lain yang diperlukan. Jadi saya lebih memperhatikan beberapa masalah yang mungkin mendesak, kemudian untuk segera diambil keputusan. Saya juga melihat skala prioritas juga. Sedangkan untuk pengambilan keputusan tersebut untuk dilema etika ya, jadi itu dua-duanya mengandung nilai-nilai kebajikan. Saya melihat dulu apakah kasus tersebut itu demi kebaikan orang banyak, ataukah menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai-nilai dalam diri saya, ataupun melakukan yang saya harapkan dari orang lain pada diri saya. Jadi saya perlu pertimbangan khusus. Jadi saya melihat kepentingan apa saja yang perlu saya prioritaskan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika. Jadi adanya koordinasi, kemudian musyawarah, ada juga prioritas masalah itu tadi ya Bu ya, diprioritaskan. Itu untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini Bu? Kalau langkah-langkah yang jelas, yang pertama saya mengidentifikasi masalah dulu, saya mempelajari masalahnya dulu, kemudian saya mengumpulkan informasi baik dari pihak guru, siswa maupun masyarakat atau mungkin pihak lain jika diperlukan. Kemudian saya mencari solusi, kemudian mempertimbangkan kembali jika keputusan itu saya ambil dampak-dampaknya seperti apa. Jadi kalau itu Kak, untuk masalah-masalah yang mungkin bisa diatasi
eh, tidak dengan musyawarah jadi bisa diatasi langsung. Tetapi kalau memang itu berkaitan dengan semua pihak warga sekolah, saya juga tetap memperhatikan usulan-usulan atau usulan solusi dari teman-teman, baik dari guru, masyarakat maupun orang tua wali murid. Jadi tergantung besar kecilnya masalah itu ya Bu ya. Jadi Kalau yang mungkin bisa saya atasi ya langsung saya atasi yang hari itu juga. Tapi kalau yang misalnya saya butuh tingkat kerumitannya berbeda, kerumitan masalahnya berbeda, saya juga harus mempertimbangkan banyak hal. kayak gitu. Untuk selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hal-hal yang saya anggap efektif itu ya tadi, saya harus memahami prinsip dilema etika dulu. Apakah dilema etika tersebut itu demi kebaikan orang banyak, ataukah menjunjung tinggi nilai-nilai prinsip dalam diri saya sendiri, ataukah saya melakukannya dengan harapan orang lain juga akan melakukan pada diri saya. Jadi hal tersebut sangat efektif bagi saya karena sebagai bahan pertimbangan juga. Kemudian tadi juga sudah saya sampaikan juga, tergantung juga prioritas masalahnya yang segera diselesaikan. Kerumitannya juga, kompleksitasnya juga berbeda. Karena tiap masalah itu kompleksitasnya berbeda-berbeda. Pertanyaan nomor 5 ya Bu. Bu, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada dilema etika, Bu? Untuk tantangannya itu ketika saya menghadapi situasi dalam keadaan dilema etika, di mana saat ada nilai-nilai kebajikan yang mendasar, itu ada yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Jadi saya memang tantangannya itu saya harus memperhatikan itu semua. Jadi sebagai pertimbangannya, apakah saya itu misalnya saya mengambil keputusan itu berdasarkan keadilan, tapi saya juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Apakah dengan keadilan tersebut rasa cinta dan kasih sayang itu juga ada di dalam pengambilan keputusan saya. Jadi saya tetap mempertimbangkan karena itu juga merupakan tantangan tersendiri karena tidak mudah ya. Jadi agar semuanya itu bisa bisa bagus untuk semuanya, jadi terbaik untuk semuanya. Jadi saya dalam mengambil keputusan itu berpihak pada semua orang, jadi tidak merugikan. Itu bagaimana caranya, itu memang suatu tantangan tersendiri. Jelas dan detail sekali, Bu. Pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah Ibu jalankan? Untuk jadwal itu, kalau yang misalnya sudah ada di program saya, itu sudah ada jadwalnya untuk istilahnya penyelesaian kasus dilema etika. Misalnya ada hal-hal yang terjadi misalnya ketika pembelajaran atau mungkin dalam proses suatu program kegiatan yang dilakukan, itu sudah ada jadwalnya, misalnya terjadi dilema etika. Namun kalau untuk situasi tertentu, misalnya saya ada suatu masalah yang segera harus saya selesaikan dan memang itu berhubungan dengan kepentingan orang banyak, ya saya harus segera menyelesaikan masalah tersebut karena memang itu istilahnya mendesak, dan hal tersebut sangat berpengaruh nantinya untuk kedepannya, untuk kemajuan sekolah. Saya akan segera menyelesaikannya. Tapi kalau untuk yang misalnya
tidak semua juga masalah itu bisa diselesaikan di waktu itu juga. Jadi saya juga perlu pertimbangan-pertimbangan dari guru-guru maupun dari saran-saran dari mungkin dari komite sekolah atau yang lainnya. Itu juga saya tidak langsung menyelesaikannya di waktu itu juga, jadi saya fleksibel. Tapi untuk yang program tadi saya sudah mempunyai jadwal. Jadi ada yang terprogram, sudah ada jadwalnya. Kemudian juga yang fleksibel tadi ya, situasional itu ya Bu ya, kondisional juga. Kondisional ya, karena tidak semua masalah harus diselesaikan saat itu juga. Tapi juga adanya perlu pertimbangan dari pihak yang lain. Iya. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya tentu saja ada. Untuk misalnya yang pihak-pihak kan itu ya dari guru itu tentu saja sangat membantu, karena guru itu kan mengetahui kondisi sekolah ya. Jadi apapun masalah yang berhubungan dengan sekolah itu saya tetap membutuhkan informasi dari guru, kemudian dari wali murid, komite sekolah, bahkan pengawas sekolah yang sudah punya pengalaman dan keahlian yang mungkin sudah banyak sekali dalam masalah-masalah yang timbul di sekolah. Jadi saya memang sangat terbantu dengan mereka semua, karena dengan bantuan mereka semua saya juga bisa mengambil keputusan, juga bisa mempertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi jika saya mengambil keputusan tersebut. Bahkan kalau jika memang saya memerlukan bantuan dari pihak luar pun, saya juga pasti akan meminta bantuan kalau memang sudah sangat rumit dan sebagainya, mungkin saya sudah tidak bisa mengatasi itu. Jadi memang semuanya itu saling keterkaitan dan sangat membantu saya. Yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika yang sudah Ibu lakukan? Pembelajaran yang bisa saya petik itu saya sebagai kepala sekolah itu, dan saya juga masih baru ini, jadi yang bisa saya ambil hikmahnya itu bahwa dalam mengambil keputusan itu tidak terburu-buru intinya. Jadi memang saya harus mempertimbangkan banyak hal, dilema etika, nilai-nilai apa, kebajikan apa yang harus saya prioritaskan juga. Jadi saya juga harus mengetahui banyak informasi dulu. Jadi tidak semuanya tiba-tiba saya mengambil keputusan, tapi saya memang harus melihat dari semua sisi, semua sisi sebab akibat. Misalnya kalau saya mengambil keputusan ini, nanti apa akibatnya, kemudian saya misalnya saya mempertimbangkan saran atau usulan dari pihak lain. Jika saya mengambil keputusan tersebut juga nanti dampaknya seperti apa. Jadi memang semuanya saya pertimbangkan terlebih dahulu, dan semuanya memang perlu prosedur. Jadi tidak tiba-tiba saya mengambil keputusan. Prosedurnya ya tadi saya sampaikan, baik dari mengidentifikasi dulu, kemudian menggali informasi sebanyak-banyaknya, mengumpulkan pertimbangan keputusan A, B itu bagaimana caranya, baru saya mengambil keputusan. Semuanya saya lakukan baik dalam pertimbangan dilema etika maupun rujukan moral. Kalau rujukan moral kan jelas-jelas kalau itu sesuatu yang salah ya memang saya harus menindaklanjuti. Tapi kalau untuk dilema etika memang perlu banyak pertimbangan. Itu Bu Sinta. Ibu, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Penjelasan dari Ibu cukup sedikit banyak memberikan pengetahuan bagi saya tentang pengambilan keputusan. Terima kasih Bu untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga bermanfaat ya. Ya, terima kasih Bu. sukses. Amin, amin. Atur nuwun Bu. Ya.